Foodpreneur Indonesia. Welcome to Foodcast with me Mutia Fathia as your foodcaster. Dan masih barengan dengan Bapak Dedi Sidarta ini selaku CEO of the Consulting Business Consultant. Pak Dedi, kita masih ngebahas tentang masalah finance ya Pak ya? Siap. Tadi kita udah ngebahas tentang hutang. Udah dijelasin juga tuh gimana manajemen hutangnya, terus tipsnya juga dalam perencanaan hutang. Dan sekarang kita ngebahas tentang piutang. Nah, apa yang dimaksud dengan AR turnover? AR turnover. AR Jelasin sendiri dong, itu AR apa sendiri. tuh? Ya. AR itu account receivable gitu. Kalau bahasa kerennya itu piutang. Piutang. Mungkin Pak teman-teman. AR ya? AR itu ya. Kalau di pajak namanya account representatif katanya. Oh gitu. Lain lagi tuh ya. Lain dibicarain. Nah kalau AR sendiri itu maksudnya adalah piutang. So teman-teman foodpreneur juga harus tahu tuh maksudnya piutang apa. Kalau tadi kita ngomong soal utang, berarti kan kita membeli barang kepada seseorang dan kita belum bayar. So kita punya kewajiban untuk membayar orang tersebut. Ya, kalau piutang berarti kan kita menjual. Jadi kebalikannya ya, utang piutang kebalikan. Kalau utang berarti kita menjual kepada orang lain dan orang lain itu belum membayar kita. Berarti orang tersebut punya hutang sama kita dan kita punya hak untuk meminta uang kita kembali, gitu ya. Soalnya dalam hidup yang paling gak enak tuh adalah nagih utang ya. Itu makanya kita harus pikir-pikir tuh. Kalau manajemen secara cash flow, secara keseluruhan harus ngebalancein utang piutang harus balance, gitu ya. Nanti kita bahas di topik yang terakhir tuh kalau nggak salah ya. Betul. Nanti kita dibahas lagi lebih detailnya ya. Terus dijelasin dong, ini ada nggak sih rasio khusus untuk menghitung perputaran piutang? Nah, rasio khusus belum benar. Saya belum jelasin tadi yang AR turnover tuh belum selesai. Belum selesai. Ya. Ini Mbak Mutia kecepatan nih. Apa ya? Saya benar dikit ya. Nah, AR. Nah, so kita ngomong AR turnover. AR turnover itu apa? Kalau kita ngomong AR turnover adalah perputaran piutang. Bahasa gampangnya adalah seberapa cepat kita itu piutang kita tertagih. Jadi bahasanya kalau kita ngutangin orang ini rata-rata itu membayarnya berapa lama? Gitu ya, itu yang maksudnya AR turnover seperti itu. Nah, nyambung sama pertanyaan tadi Mbak Mutia ya, yang adalah adakah rasio khusus untuk menghitung perputaran piutang? Ada, gitu ya. So paling gampang adalah gini, kita punya piutang, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui piutang kita terbayar? Which is kita punya customer misal satunya adalah 2 bulan, satunya 3 bulan, satunya 2 minggu, satunya 7 hari ya. Ini rata-rata berapa? Terus belum lagi mereka punya pembelian yang beraneka ragam. Jadi nominalnya lain-lain. Oke, jadi rumusnya kalau kita menghitung turnover atau AR turnover gitu ya, itu adalah total daripada penjualan kita bagikan dengan rata-rata piutang yang ada di dalam perusahaan. Jadi paling simpel kalau kita mau ngitung adalah penjualan di bulan itu atau penjualan di tahun itu dibagi dengan total kalau penjualan tahun itu susah. Penjualan di bulan itu dibagi dengan total piutang yang ada. Paling gampang akan ketemu. Jadi misalnya gini, misalnya penjualan 1 juta. Contohnya 1 juta. 1 juta ya. Terus kita bagi dengan total piutang. Ngomonglah piutang adalah 300.000. Ya, maka adalah ketemu 3 kali ya. Jadi kan 1 juta 3, sekian. 3, sekian ini menjadi salah satu faktor untuk membagi bulan. Jadi bulan 30 dibagi 3,33 tadi. Ya, ketemu rata-rata piutang which is hampir mungkin 9-10 hari. Nangkap enggak? Itu cara menghitung paling gampang. Iya. Jadi tadi kan 1 juta dibagi 300.000, let's say, ketemunya kan 3,33 ya kurang lebih ya. Nah, terus 3,33 ini menjadi faktor untuk membagi lagi umur bulan. Jadi bulan itu kan 30 hari. Dibagi 3,333 ketemu 10 hari. Ya, caranya jadi, gitu. Jadi rata-rata piutangnya kita itu sudah terbayar 10 hari kerja. Harusnya ya. Harusnya gitu. Jadi cara rasionya seperti itulah ya. Rasio yang paling gampang ngitungnya gitu Mbak Muti. Oh, ternyata begitu ya. Ini bisa aku terapin juga di luar bisnis ya sebenarnya. Bisa dong. Untuk teman yang utang. Bisa juga sih harusnya. Baik. Jadi seperti itu. Nah, gimana cara ngejaga cash flow piutang supaya tetap lancar? Kalau menjaga cash flow piutang tetap lancar, yang pasti yang pertama ya kita harus hitung dulu tadi. Jangan sampai AR turnovernya kita terlalu tinggi. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita harus kasih credit limit.
Jadi si customer kita jangan semua ngutang boleh ngutang gitu ya, itu masalah gitu. Udah semua ngutang boleh ngutang, terus habis itu ngutangnya panjang-panjang. TOP-nya, term of payment-nya misalnya 2 bulan. Wah, kita bisa ampun-ampun untuk norokin gitu ya. So, kita harus kasih kredit limit. Setiap orang punya kredit limit, misalnya nominal piutang yang diberikan hanya berapa banyak. Itu harus. Kenapa? Karena sometimes ketika ketemu orang, ketemu customer, ya kalau mereka bayar semua. Itu yang pertama ya. Kalau enggak bayar, lari. Gimana tuh? Gitu ya. Terus kalau yang kedua, kalau mereka misalnya niatnya mau bayar, tapi ternyata si customer punya kesulitan keuangan, tiba-tiba usahanya ada apa, bangkrut dan sebagainya. Dia bukan enggak mau bayar, tapi memang dia kesulitan keuangan. Terus gimana? Bayangkan kalau kita punya piutang dikasihkan besar ke orang-orang seperti itu, bisa ikutan bangkrut nggak? Iya dong. Ya? Nah, so kita harus ngatur dulu. Jadi waktu orang dikasih piutang pun harus dikasih kredit limit. Setiap orang dikasih misalnya besarnya sekian juta. Maksimal berapa hari. Sebelum lunas itu jangan dikasih utang lagi. Ya akhirnya kita bisa ngatur piutangnya lebih baik. Nah, bagus lagi gini. Ketika kita memberikan piutang, misalnya kepada orang A. Kita juga waktu memberikan piutang rata-rata kan kita beli. Beli itu juga ada utang. Nah, misalnya contoh paling simpel ya Mbak Muti. Kita beli barang misalnya TOP-nya 1 bulan. Kita jual barang TOP-nya adalah 2 bulan. Torok nggak kira-kira? Iya. Torok ya, karena utangnya sebulan, piutangnya 2 bulan, kan kita torok 1 bulan. Ngerti ya? Tapi kalau misalnya kita utangnya adalah 1 bulan, kita ngasih piutang TOP-nya 1 minggu. Untung nggak kira-kira? Ya kita lebih cepat bisa bayar utang kita nanti. Ngerti ya? Nah jadi caranya adalah waktu kita berhutang, jangan sampai TOP atau masa hutang kita lebih kecil daripada masa piutang kita. Oke, ini another tips ya. Jadi kita harus atur kalau ngutang, jangan sampai lebih kecil waktunya daripada piutang. Atau kita memberi piutang jangan sampai lebih besar daripada hutang kita. Itu harus dipikirin juga. Wah, terima kasih loh. Ya Pak Dedi ya. Tadi sangat ini banget ya, jadi kayak bener juga ya. Harusnya gitu. Tadi kan di perusahaan juga pasti ada namanya utang dan piutang ya. Tapi sekali lagi jangan sampai waktu hutangnya lebih sedikit daripada waktu piutang. Baik, kalau gitu Foodpreneur, nanti kita bakal ngebahas setelah ini tentang HPP ya, menentukan HPP seperti apa. Dan sekali lagi diingetin jangan lupa untuk subscribe foodies.id karena banyak banget materi untuk para foodpreneur ini untuk mengembangkan bisnisnya mulai dari marketing, operation, finance bahkan sampai legal. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia.